Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hesti Dwi Lestari dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Aku kembali lagi dengan tampilan video pembelajaran yang menarik. Pembahasan kali ini adalah pencegahan dan pembatalan perkawinan. Dalam pengertian dari pencegahan perkawinan adalah upaya yang dilakukan untuk menghentikan atau menghalangi suatu perkawinan agar tidak dilangsungkan. Hal ini biasanya dilakukan berdasarkan alasan hukum yang telah ditentukan, seperti adanya pelanggaran terhadap syarat maupun rukun perkawinan yang berlaku. Dan pengertian dari pembatalan perkawinan adalah proses hukum yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang telah dilangsungkan menjadi tidak sah atau batal. Ini dilakukan setelah akad nikah jika ada syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Penyebab pencegahan perkawinan yang pertama ada salah satu atau kedua calon pengantin terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain. Yang kedua, salah satu calon pengantin masih dalam masa iddah atau waktu tunggu setelah perceraian. Yang ketiga, calon pengantin belum mencapai usia minimum yang ditentukan, misalnya pria di bawah 19 tahun dan wanita di bawah 16 tahun. Dan yang keempat, terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Lalu, penyebab pembatalan perkawinan yang pertama, tidak memenuhi syarat hukum yang telah ditentukan dalam UU dan hukum Islam. Yang kedua, adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap rukun perkawinan, misalnya kurangnya saksi yang sah atau wali nikah tidak sah. Yang ketiga, kesalahan administratif dalam proses perkawinan, misalnya pencatatan yang tidak sesuai. Lalu, dalam pengajuan pencegahan perkawinan, ada 3, yaitu yang pertama, mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk menghalangi perkawinan yang akan berlangsung. Yang kedua, pihak yang berhak mengajukan permohonan termasuk keluarga dalam garis keturunan lurus, saudara, wali nikah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang ketiga, setelah mengajukan, pihak tersebut harus memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. Pencegahan dapat dicabut jika permohonan ditarik kembali. Lalu, ada pengajuan pembatalan perkawinan. Yang pertama, permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan agama di daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri. Yang kedua, pengajuan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti keluarga dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan perkawinan tersebut. Dasar hukum untuk pencegahan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal yang relevan termasuk 1. Pasal 13 yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dicegah jika ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dan yang kedua ada pasal 20 yang menjelaskan pencegahan otomatis oleh pegawai pencatat nikah jika mengetahui adanya pelanggaran. Ada dasar hukum untuk pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pada pasal 22 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dan yang kedua, pada pasal-pasal lain yang menjelaskan tentang proses dan penanganan permohonan pembatalan di pengadilan. Oke, cukup ini saja pembahasan kali ini. Nanti akan ada pembahasan yang selanjutnya mengenai perjanjian perkawinan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.